Shalom teman-teman, nama saya Maria Listihaniloi. Saya mahasiswa Universitas Negeri Timor, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis semester 7. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang teori Hecker-Ohlin. Baik, langsung saja. Teori Hecker-Ohlin dikemukakan oleh dua orang ekonom asal Swedia, yaitu Eli Hecker dan Bertil Ohlin. Teori Hecker-Ohlin menyatakan bahwa suatu negara melakukan perdagangan internasional dikarenakan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu faktor endowment berupa kepemilikan faktor-faktor produksi di dalam suatu negara dan faktor intensity berupa teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Teori Hecker-Ohlin biasanya dikenal dengan the proportional factor theory, di mana negara yang memiliki faktor produksi yang relatif dalam jumlah besar dengan harga yang murah, maka akan terjadi proses spesialisasi produk untuk kemudian dilakukan ekspor ke suatu negara. Sebaliknya, jika suatu negara memiliki faktor produksi yang relatif dalam jumlah kecil dengan harga yang mahal, maka negara akan mengimpor barang tertentu. Asumsi teori Hecker-Ohlin. Yang pertama, ada dua negara, dua komoditas, dan dua faktor produksi. Yang kedua, kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam produksi. Yang ketiga, komoditas X adalah padat karya dan komoditas Y adalah padat modal di kedua negara. Yang keempat, komoditas yang diproduksi diukur dalam skala hasil yang konstan. Yang kelima, ada spesialisasi tidak menyeluruh dalam produksi di kedua negara. Yang keenam, selera yang sama di kedua negara. Yang ketujuh, ada persaingan sempurna di kedua komoditas dan pasar faktor produksi di kedua negara. Yang kedelapan, ada mobilitas faktor yang sempurna di dalam setiap negara, tetapi tidak ada mobilitas faktor produksi secara internasional. Yang kesembilan, tidak ada biaya transportasi, tarif, atau penghalang lain untuk arus bebas perdagangan internasional. Yang ke-10, semua sumber daya sepenuhnya digunakan oleh kedua negara. Yang ke-11, perdagangan internasional antara kedua negara seimbang. Manfaat teori Hecker-Ohlin. Yang pertama, memperjelas teori klasik yang belum dijelaskan secara rinci sehingga bisa memahami penyebab perbedaan produktivitas. Yang kedua, dapat mengubah cara berpikir untuk lebih memaksimalkan adanya faktor produksi agar hasil sesuai dalam kegiatan perdagangan internasional. Yang ketiga, cenderung untuk menciptakan ekspor barang dengan faktor produksi relatif secara intensif. Yang keempat, menciptakan harga barang yang sesuai dengan faktor produksi, tetapi juga tetap bisa mempertimbangkan keuntungan dalam perdagangan internasional. Hecker-Ohlin. Contohnya, misalnya negara A memiliki tenaga kerja yang banyak dan relatif sedikit kapital, maka untuk sejumlah pengeluaran uang tertentu akan memperoleh tenaga kerja lebih banyak dari kapital. Contoh, uang Rp 10 juta dapat untuk membeli 20 unit tenaga kerja atau 5 unit mesin. Jadi, 20 unit tenaga kerja sama dengan 5 unit mesin atau 4 tenaga kerja sama dengan 1 unit mesin. Contoh yang kedua, misalnya negara B lebih banyak memiliki kapital atau mesin dan relatif sedikit tenaga kerja, maka di negara B
Pengeluaran Rp 10 juta akan memperoleh tenaga kerja 10 unit atau 20 unit mesin. Harga 1 unit sama dengan 2 unit mesin. Jadi, harga di negara A akan lebih murah apabila memproduksi barang yang relatif menggunakan banyak tenaga kerja dan sedikit kapital hingga disebut labor intensif. Sedangkan negara B lebih murah apabila memproduksi barang yang relatif menggunakan kapital dan sedikit tenaga kerja sehingga disebut kapital intensif. Kelemahan dari teori Heckers-Ohlin. Yang pertama, jika jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama, maka harga barang yang sejenis akan sama pula, sehingga perdagangan internasional tidak akan terjadi.